أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وبالحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Al-hadis rawahul Bukhari. Ikhwatul iman rahimakumullah. Setiap orang tentu hidupnya ingin mulia. Setiap orang tentu hidupnya ingin diangkat derajatnya, baik ini maupun nanti pada hari akhir. Seseorang yang dimuliakan oleh manusia belum tentu akan hidupnya mulia. Seseorang yang diangkat derajatnya oleh manusia belum tentu akan terwujud. Bahkan bisa terjadi ketika ada seseorang yang dimuliakan kehidupannya, diangkat derajatnya, tapi oleh manusia ternyata berujung malah petaka. Tidak sedikit orang yang dipilih, orang yang diangkat oleh masyarakat, dia sebagai kepala daerah atau mungkin dia sebagai para pejabat pemerintah, bahkan hingga pada perwakilan rakyat. Karena yang diangkat dan dimuliakan oleh manusia ternyata tidak sedikit berujung masantren. Di mana masantrennya? Bukan di Cigamitri, tapi di Sukamiskin. Pesantren mereka ialah di Kebon Baru. Itu menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang dimuliakan oleh orang ternyata berdampak buruk bagi orang yang dimuliakan itu. Nah, bagaimana caranya atau apa yang mesti kita amalkan agar kehidupan kita meningkat derajat, tapi itu dimuliakan sampai nanti hari kiamat, bukan seperti dunia? Maka Allah memberikan penjelasan kepada kita dengan salah satu firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kamu. Apa fungsinya? Allah memberikan penjelasan nafilatan lak, dia merupakan ibadah tambahan bagi kamu. Asa ayat asa kalau buka maqama mahmuda. Besar kemungkinan bisa jadi bahwa Tuhanmu akan mengangkat kamu ke derajat yang paling terpuji. Ini merupakan janji Allah. Maka dengan ayat yang tadi, kita hidup ingin mulia, dia tertolong Allah dengan cara apa? Ternyata Allah menyatakan di ayat yang tadi, dirikanlah sholat sunat tahajud alias sholat sunat malam. Maka fungsinya Allah memberikan pernyataan asa ayat asa kalau buka maqama mahmuda. Besar kemungkinan bisa jadi Tuhanmu, kata Allah ini, akan mengangkat kamu ke derajat yang paling terpuji, baik ini maupun nanti pada hari kiamat. Ini tidak berbayar, tidak perlu kampanye. Tinggal kita bangun 2/3 malam, kemudian kita bertoharoh, niatkan untuk menghidupkan sholat sunat tahajud atau sholat sunat malam. Nah, berapa jumlahnya? Nah, tentu jumlahnya kita mengacu ke berapapun yang Nabi sampaikan. Aisyah ditanya oleh muridnya, wahai guru, kata muridnya, bagaimanakah sholat malam Rasulullah? Maka Aisyah memberikan jawaban, itu Rasul sholat malam tidak lebih 11 rakaat. Berarti kalau kurang kan boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak pernah apa? Kata Aisyah bahwa Nabi sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Bagaimana caranya? Aisyah menjelaskan, yang pertama sholat 4 rakaat, kemudian salam, 4 rakaat, kemudian salam, 3 rakaat kemudian salam. Maka berapa jumlahnya? Jumlahnya 11 rakaat.
11 bahasa Arabnya disebut dengan witir. 11 ialah witir. Berapa jumlahnya witir? Ya cukup banyak. 1, 3, 5, 7, 8, 11 sampai jumlah yang tak terhingga. Ketika jumlahnya ganjil maka disebut dengan witir. Namun orang sekarang mereka memisahkan, yang 8 rakaatnya tahajud, yang 3-nya witir. Kenapa jadi seperti itu? Itu 3 macam yang tadi tentang 4, 4, 3 itu merupakan witir, hanya dibagi 3. Bagian yang pertama 4, kedua juga 4, ketiganya 3. Maka berapa jumlahnya? 11 rakaat, maka disebut dengan witir. Karena Aisyah mengatakan bahwa Nabi tidak lebih dari 11, berarti kalau kurang kan diperbolehkan. Ya tentu bukan punya dalil. Nah, apa dasarnya? Ibnu Umar meriwayatkan ada seseorang datang ke Nabi dan dia bertanya tentang sholat sunat malam. Maka Nabi memberikan penjelasan, sholatul lail masna masna. Sholat malam ialah 2 rakaat. Jika Anda khawatir kamu datang subuh, maka sempurnakanlah dengan jumlah yang ganjilnya. Misalnya Pak, kita bangun pukul 4 lebih 20 menit, setengah 5 kurang 10. Belum lagi kita ke air untuk melaksanakan bersuci. Keluar dari air yang tadi, dari kamar mandi, jam menunjukkan pukul 4 lebih 30 menit. Sementara subuh tibanya pukul 4 lebih 38 menit misalnya. Kita hanya punya waktu 8 menit lagi. Mungkinkah kita keburu melaksanakan yang 4-4-3? Kan tidak mungkin. Maka laksanakanlah yang tadi. Apa kata Rasulullah? Sholat malam ialah 2. Jika ada khawatir kabur subuh, maka sempurnakan jumlah yang ganjil. Kita yang pertama sholat 2 rakaat, beres 2 rakaat, kita salam, kita berdiri lagi, lihat jam, masih ada 2 menit lagi, kita tambah 1 rakaat. Berapa jumlah totalnya? 3 rakaat. Itu kan ganjil disebutnya, Pak. Berarti kata Aisyah, Nabi tidak pernah lebih. Sebenarnya kalau kurang kan diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Ada dalil yang mengatakan kalimat yang tadi. Yang berikutnya, Nabi kan bersabda lagi, al-witru hakun ala kulli muslim, kata Rasulullah. Witir merupakan hak atas setiap muslim. Witir kan ganjil. Nah, berapa jumlahnya? Bagaimana caranya? Apakah yang seperti Nabi laksanakan 4-4-3 atau yang Nabi sabdakan 2-2 ganjil gitu kan? Maka Nabi mengatakan witir merupakan hak atas setiap muslim. Barang siapa yang ingin 5 silakan, kata Nabi. Yang ingin 3 silakan. Yang ingin 1 silakan. Dengan harapan apa? Jangan kita meninggalkan 1 malam pun di sholat sunat malam. Berapa kita melaksanakannya? Apakah kita sanggup melaksanakan seperti Rasulullah, langsung dilaksanakannya 4-4-3 sampai tiba waktu subuh? Atau yang Nabi sabdakan 2 jam dan ganjil? Atau yang Nabi sabdakan lagi, witir merupakan hak setiap muslim. Siapa yang mampu melaksanakan 5, mangga, kata Nabi. Yang mau 3 silakan, 1 juga silakan. Banyak pilihan. Yang pada hakikatnya Nabi berharap agar kita senantiasa memelihara sholat sunat malam. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Abu Bakar Siddiq dalam melaksanakan sholat sunat malam beda dengan yang Nabi laksanakan, tapi dengan jumlah yang sama. Abu Bakar melaksanakannya sebelum tidur, dia melaksanakan 3 rakaat. Kemudian dia tidur, lalu bangun, dan dia menambah di waktu sahur sekitar pukul 4-an, maka aku menambah dia jumlah yang genapnya, berarti 4 sampai tibanya waktu subuh. Berapa jumlahnya? Sama 11. 3 tidur, bangun, 4 sampai subuh. Umar bin Khattab beda lagi. Umar bin Khattab mengatakan, aku berbeda, kata dia.
Adapun saya, kata Umar bin Khattab, melaksanakan salat malam tidak seperti itu. Tapi aku melaksanakan yang genap dulu. Sebelum tidur aku melaksanakan yang genap. Berarti 4 tidur. Bangun di waktu sahur, dia menambah 3 rakaat. Berapa jumlahnya? Sama 11. Nah, 3 cara yang tadi, cara Rasulullah, cara Abu Bakar, cara Umar, 3 macam ini ada syariatnya, ada tuntunannya. Kita mau pilih yang mana? Nah, ketika Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi dan melaporkan tentang sesuatu sunat mereka yang mesti di waktu malam, apa kata Rasulullah? Nabi menyatakan kepada Abu Bakar Siddiq dengan kata-kata, Anda teliti, Anda hati-hati. Kenapa Nabi bersabda kalimat yang tadi? Berarti Abu Bakar Siddiq, kalau dia tidak menambah lagi, dia sudah sempurna melaksanakan sunat malam. Berapa jumlahnya? Yang 3 rakaat. Itulah yang dia laksanakan. Dikawal Abu Bakar Siddiq, dia tidak menambah lagi, Pak. Sebelum itu dia sholat 3 rakaat, tidur kaburangan, kabur datang subuh, maka dia telah sempurna melaksanakan sholat sunat malam yang berjumlah 3 rakaat. Maka kata Nabi, Anda teliti dan Anda hati-hati. Beda dengan sabda kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyatakan, Anda pun saja melaksanakan yang genap dulu, kemudian tidur, lalu bangun menambah yang 3. Apa kata Rasulullah? Anda hebat, Anda kuat. Kenapa Nabi bersabda Anda hebat, Anda kuat? Berarti Umar mewajibkan untuk menambah hutangnya. Berapa hutangnya? 3 rakaat. Karena kalau Umar kaburangan, tenama dari jumlah yang 3, batal yang tadi. Kalau saat malam itu harus ganjil. Umar kan 8 rakaat belum ganjil. Maka kata Nabi, Anda mah hebat, Anda kuat. Berarti Umar telah mewajibkan untuk bangun nanti menambah kekurangannya. Berapa jumlah yang kurangnya? Kalau ingin 9 tinggal nambah 1. Kalau ingin 11 tinggal nambah 3. Yang pokok jumlahnya ganjil alias witir. Nah, beberapa macam yang tadi kita pilih mau yang mana? Apakah kita saat sunat malam ingin seperti yang Rasul laksanakan? Nabi mah tidur saja, ya. Bangun pada 2/3 malam, bangun pada pukul 3, langsung melaksanakan sholat sunat tahajud yang berjumlahnya 11 dengan cara 4-4-3. Atau kita memilih Abu Bakar Siddiq 3 rakaat, tidur, bangun, tambah 4 sampai ke subuh. Atau seperti Umar bin Khattab, memang tidur 8 rakaat adalah opat-opat, tidur, bangun, tambah 3 lagi. Semuanya ada syariatnya. Saya ingin melaksanakan yang 1 rakaat, karena Nabi juga bersabda kalimat yang tadi, witir merupakan hak atas setiap muslim. Siapa yang sanggup 5, maka kata Nabi. Yang 3 silakan, yang 1 silakan kata Nabi. Ingin seperti yang Ibnu Umar katakan tentang seseorang yang kepada Nabi tentang sholat malam. Apa kata Rasulullah? Sholat malam ialah 2 dan jika Anda khawatir kabur subuh, maka sempurnakan dengan jumlah yang ganjilnya. Berarti 2 salam masih ada waktu, 2 lagi salam masih ada waktu, tambah 1 rakaat. Berapa jumlahnya? 5 rakaat. Itu semua ada syariatnya. Yang pokok ibadah yang kita amalkan harus punya dalil. Tanpa dalil tidak akan sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Terakhir Nabi bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak kami perintahkan tertolak, kata Rasulullah. Dan yang terakhir sekali, Nabi menyatakan dari sekian banyak jumlah salat sunat, mana yang afdol? Ternyata bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, bukan gerhana. Gerhana insya Allah nanti di awal bulan September tanggal 7, ya, akan terjadi gerhana bulan total di bulan depan berarti, ya. Mana yang afdol? Nabi menjelaskan afdolu sholati badal fardhu sholatul lail. Seutama-utama sholat sunat daripada yang wajib ialah sholat sunat malam atau sholat sunat tahajud. Oleh karena itu kita niatkan dalam diri kita, jangan kita mencoba untuk meninggalkan sholat sunat tahajud. Berapa rakaat yang kita mampu laksanakan. Yang pokok pada hakikatnya, selama apapun yang kita amalkan tentang jumlah rakaat sholat tahajud, maka laksanakanlah selama ada syariatnya. Jangan kita menghiraukan
ketika ada seorang ulama, seorang gus yang menyatakan itu salat sunat tahajud hebatnya 1000 rakaat, tidak ada dalilnya. Minimal 100 rakaat, tidak ada dasarnya. Tapi itu Pak, begitu banyak orang yang menyampaikan. Yang ngomong siapa? Bukan orang yang ecek-ecek, bukan orang yang kaleng-kaleng. Mereka yang ngomong ialah orang yang sering tampil di YouTube. Dia mengatakan salat sunat tahajud afdalnya 1000 rakaat. Itu tidak punya dasar. Ibadah yang hebat bukan jumlah yang banyak, bos, bukan. Ibadah yang hebat ialah ibadah yang kita laksanakan jelas dasarnya, jelas keterangannya, jelas dalilnya. Nah, yang 11 rakaat ada dalilnya, yang 5 ada dalilnya, yang 1 ada keterangannya, yang 1000 jangan sampai paling tanah apa-apa seperti itu. Maka ibadah yang hebat ialah ibadah yang berdasar kepada syariat yang ada, mungkin dari Quran atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari bahasan yang tadi setidaknya memberikan penyemangat kepada kita agar kita senantiasa memelihara bukan hanya sholat yang wajib, bahkan sholat sunat juga kita pelihara, khususnya sholat sunat tahajud atau sholat sunat malam, karena dia berfungsi sesuai dengan janji Allah. Asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda, besar kemungkinan Tuhanmu akan mengangkat kamu ke derajat yang paling terpuji, yaitu bagi orang yang senantiasa memelihara sholat sunat tahajud. Oleh sebab itu kita hendaklah mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, peluang kepada kita untuk senantiasa menyisihkan waktu untuk mendirikan sholat sunat malam atau sholat sunat tahajud. Semoga apapun yang kita amalkan selama ini, Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.